Jadi yang pertama kali limbah dari semua poli, lalu dari wastafel, semuanya itu masuk ke bak kontrol. Kita ada 3 bak kontrol. Yang pertama ada di depan TPS, lalu ada di depan farmasi, dan yang satu namanya ada di sebelah sana. Setelah itu limbah masuk ke bak grass trap. Di bak grass trap itu dia ada yang namanya penyaringan. Jadi limbah padat, terus dia minyak sama lemah, dia akan tersaring di bak grass trap. Setelah dari bak grass trap air sudah disaring, limbah-limbah padat sudah disaring, dia akan masuk ke bak pengumpul. Di sini semua limbah sementara akan dikumpulkan di sini. Setelah itu di media bak pengumpul ini dia tidak terus keterusan, limbah itu akan tersedot. Jadi dia ada batasannya di bawah pipa. Kalau sudah sampai di bawah pipa, baru si limbah itu akan tersedot ke bak anaerob. Di sini ada yang namanya bak anaerob, lalu bak aerob. Bedanya apa? Kalau di anaerob dia tidak membutuhkan bakteri yang hidup. Dia di sini bakterinya mati. Sedangkan di bak aerob dia membutuhkan gelembung udara. Nah, gelembung udaranya ini dia disuplai dari yang namanya silent blower di sebelah sana. Setelah itu limbah sudah masuk ke bak aerob, dia akan masuk ke bak clarifier. Di dalam bak clarifier ini dia ada yang namanya media lamella yang fungsinya untuk yaitu menyaring limbah sama lumpur yang masih tersisa. Setelah dari bak clarifier, dia akan masuk ke dalam biotes. Di sebelum masuk ke biotes dia ada yang namanya flowmeter atau water meter. Di situ kita bisa melihat hasil limbah yang kita hasilkan setiap harinya itu ada berapa. Itu kita bisa cek di flowmeter. Setelah itu air limbah akan masuk ke bak biotes. Di bak biotes itu terdapat ikan yang tujuannya supaya kita tahu air limbah yang sudah disaring itu bagus atau tidak. Kalau misalkan ikan yang hidup tandanya berarti limbah yang sudah disaring ini bagus. Setelah dari bak biotes, di sampingnya itu ada yang namanya interklorin. Jadi kalau misalkan masih ada bakteri-bakteri yang masih nyampur tuh di bak biotes, dia akan disaring lagi dari klorin masuk ke interklorin. Setelah itu limbah akhirnya itu akan masuk ke bak penyerapan IPAL yang ada di depan.